Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Randes Ikomang Winata, MSI, dan Ibu Widya Hesti Ningtyas, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini kami dari kelompok 8 SKB akan mempresentasikan pembelajaran terkait aspek teknis, operasional, dan teknologi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu Mufiha Fitriani dengan MPM 41. Selanjutnya yaitu Maretia Cahya Anissa dengan MPM 33. Yang selanjutnya ada Mega Safira Putranti dengan MPM 19. Dan yang terakhir ada Anggini Putri Aryaza Hakim dengan MPM Mandiri 05. Selanjutnya adalah tujuan video pembelajaran kita pada kali ini, yaitu yang pertama untuk memahami aspek teknis dalam studi kelayakan bisnis, yang kedua untuk memahami aspek operasional dalam studi kelayakan bisnis, dan yang ketiga memahami aspek teknologi dalam studi kelayakan bisnis. Nah, untuk itu kita langsung saja ke penjelasan yang pertama, yaitu aspek teknis. Aspek teknis dikenal juga sebagai aspek produksi. Aspek ini menilai kesiagaan perusahaan dalam menjalankan usahanya. Penilaian terhadap aspek ini sangat penting karena menyangkut hal-hal seperti masalah tata letak atau layout, penyusunan peralatan pabrik, dan penentuan lokasi, proses produksi, serta luas produksi tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membahas layout pabrik, di mana layout ini merupakan salah satu dari aspek teknis. Di sini terdapat dua jenis layout pabrik, yaitu yang pertama ada layout proses atau layout fungsional, dan yang kedua ada layout garis atau sering disebut juga layout produk. Yang pertama ada layout proses atau layout fungsional, di mana di sini adalah mesin-mesin dan peralatan yang mempunyai fungsi yang sama dikelompokkan dan ditempatkan dalam suatu ruang atau tempat tertentu. Nah, selanjutnya ada layout garis atau layout produk, di mana mesin-mesin dan peralatan disusun berdasarkan urutan dari operasi proses pembuatan produk. Nah, dalam pemilihan layout pabrik ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama, adanya konsistensi dengan teknologi produksi, dan yang kedua adanya arus produk dalam proses yang lancar, dan yang ketiga penggunaan ruangan yang optimal, dan yang keempat terdapat kemungkinan untuk penyesuaian ataupun ekspansi, dan yang terakhir ada meminimalisasi biaya produksi dan memberikan jaminan keselamatan tenaga kerja. Selanjutnya ada penentuan lokasi, di mana penentuan lokasi ini merupakan salah satu aspek teknis juga. Nah, biasanya sebelum suatu perusahaan memulai operasi produksinya, pemimpin atau pemilik perusahaan tersebut harus menentukan terlebih dahulu di mana letak gedung perusahaan tersebut, karena lokasi merupakan faktor penting bagi perusahaan dalam mempengaruhi kedudukan perusahaan pada persaingan dan menentukan kelangsungan hidup perusahaan tersebut. Dalam menentukan lokasi perusahaan atau pabrik diperlukan faktor-faktor yang harus diperhatikan agar memperoleh keuntungan dalam jangka yang panjang, termasuk pertimbangan mengenai kemungkinan untuk memperbesar atau memperluas pabrik pada masa yang akan datang. Nah, di sini dapat kita simpulkan tujuan penentuan lokasi suatu perusahaan atau pabrik dengan tepat ialah untuk membantu perusahaan atau pabrik beroperasi atau berproduksi dengan lancar, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada luas produksi. Luas produksi merupakan jumlah produk yang seharusnya diproduksi untuk mencapai keuntungan yang optimal. Nah,
Ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan dalam luas produksi. Yang pertama itu ada batasan permintaan, yaitu yang telah diketahui dalam penentuan luas produksi dalam perhitungan market share. Yang kedua, tersedianya kapasitas mesin-mesin yang dalam hal ini dibatasi oleh kapasitas teknis atau kapasitas ekonomi. Nah, yang ketiga ada jumlah dan kemampuan tenaga kerja pengelola proses produksi. Yang keempat ada kemampuan finansial dan manajemen. Yang kelima ada kemungkinan adanya perubahan teknologi produksi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada aspek operasional. Aspek operasional merupakan suatu fungsi atau kegiatan manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan terhadap operasi perusahaan. Selanjutnya ada aspek teknologi, dimaksudkan untuk mereview perihal manajemen operasional, terutama masalah operasionalisasinya yang terkait dengan aspek-aspek kelayakan bisnis. Di sini ada beberapa kriteria dalam pemilihan jenis. Yang pertama, ketepatan jenis teknologi yang dipilih dengan bahan mentah yang digunakan, keberhasilan penggunaan teknologi di tempat lain, kemampuan tenaga kerja dalam pengoperasionalan teknologi, dan yang terakhir adalah kemampuan antisipasi terhadap teknologi lanjutan. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.